Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kita tercinta, channel YouTube MI Darussalam Pakunden Kota Blitar. Bersama saya moderator Ibu Rina Rosdiana, dan nanti juga saya akan ditemani oleh seseorang yang inspiratif, yaitu Ibu Rina Dewi. Hari ini bertepatan pada tanggal 21 April 2022, yang mana biasanya kita memperingati Hari Emansipasi Wanita, yaitu Hari R.A. Kartini. Ya, dimana saat sekarang ini tidak hanya kaum wanita saja yang memperingati, yaitu semua kalangan atau semua orang, termasuk kaum laki-laki. Baiklah, di tema kali ini kita akan membahas memaknai emansipasi wanita di masa kini. Yang tentunya saya tidak sendiri. Saya akan ditemani dengan narasumber kita. Beliau adalah orang inspiratif ya. Dan tentunya kalian juga tidak asing lagi. Beliau adalah Bunda Rina Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diana. Bagaimana kabarnya Bunda hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana kabar panjenengan? Alhamdulillah, begitu juga dengan saya, sangat baik. Oke Bunda, kali ini saya ingin mengetahui lebih dalam lagi tentunya ya, karena hari ini adalah Hari Emansipasi Wanita, ya. Emansipasi wanita di masa kini. Lah, menurut panjenengan, apa makna emansipasi wanita menurut panjenengan, Bu Rina Dewi? Monggo, waktunya. Terima kasih, Bu Diana. Kalau kita berbicara tentang emansipasi ini, kita kembali pada sejarah ya. Kita tidak lupa bahwasanya emansipasi itu yang membawa adalah siapa? Raden Ajeng Kartini. Ya, nah, betul. Nah, beliau merupakan istilahnya pejuang emansipasi wanita ya. Nah, sedikit kita akan membahas agar nanti anak-anak kita juga mengetahui siapa sih yang jelas lebih paham dan lebih mengetahui ya Bu ya. Siapa sih yang namanya R.A. Kartini itu ya. Jadi R.A. Kartini itu adalah sosok wanita yang memiliki istilahnya semangat juang yang luar biasa, tinggi. Luar biasa ya. Kemudian beliau itu dilahirkan pada tanggal 21 April 1879 ya. Nah, untuk perjuangan RA itu sudah tampak, RA Kartini ya, tampak sejak usia 6 tahun. Oh, jadi mulai usia sejak kecil ya Bu ya? Iya. Karena pada waktu itu RA Kartini itu sudah ingin bersekolah. Nah, karena pada zaman itu yang namanya sekolah itu menurut mereka adalah tabu ya. Nah, oleh karena itu R.A. Kartini menurut dia tidak setuju dengan adanya statement seperti itu tidak setuju. Nah, kebetulan ayahanda R.A. Kartini adalah seorang bupati. Nah, sehingga R.A. Kartini menginginkan untuk bersekolah. Nah, dan oleh ayahandanya diperbolehkan. Ya, otomatis dengan segala upaya yang pada waktu itu memang tidak ada yang namanya anak-anak orang Jawa yaitu bersekolah. Nah, akhirnya beliau bersekolah bersama dengan orang-orang Belanda, keturunan Belanda, Jawa Belanda itu boleh bersekolah di situ, diperbolehkan. Nah, akhirnya R.A. Kartini menempuh pendidikan di sekolah tersebut hingga usia 12 tahun. Nah, ketika lulus, beliau itu mendapatkan predikat sebagai murid teladan, murid yang berprestasi. Nah, justru ya. Iya, betul. Nah, disitulah R.A. Kartini menginginkan kembali bersekolah. Nah, sama oleh ayahandanya tidak diperbolehkan. Oh, tidak diperbolehkan lagi. Pada usia 12 tahun. Akhirnya terjadilah yang namanya dipingit. Tidak boleh nggih. Karena pada waktu itu tidak ada yang namanya anak-anak atau usia sekian itu ya, tidak ada yang melanjutkan kembali. Sekolah. Nah, tentunya seorang bupati mengikuti adat istiadat yang ada di situ. Nah, akhirnya R.A. Kartini pada usia 12 tahun dipingit. Namun R.A. Kartini pun karena beliau itu sangat pandai ya, beliau bisa bahasa Belanda,
dengan bagus. Kemudian dia melalui surat-surat mereka, Bu RA ya, RA Kartini membuat surat, kemudian dilayangkan ke teman-teman di luar negeri atau di Belanda ya, sehingga apa yang diketahui RA Kartini, pengetahuan apapun itu dari surat-surat tersebut. Dan akhirnya beliau juga memiliki buku, Bunda. Iya. Bukunya. Ya, seperti yang anak-anak kita pelajari selama ini ya di sekolah. Jadi buku yang terkenal itu yaitu buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya, itu sudah buku ya Bu ya. Melegenda, maksudnya sudah kenal semua. Iya, sangat terkenal ya. Terima kasih banyak Bu Rina Dewi, subhanallah. Jawaban yang luar biasa. Sepertinya beliaunya ini memang tidak salah ya kalau kita nobatkan sebagai orang yang inspiratif ya. Karena beliaunya ini sangat menguasai ya. Biarpun pada masa kini, tapi beliaunya lebih mendalami dan mengerti apa itu sejarah-sejarah yang zaman dahulu kala mungkin kita saat ini jarang menghafalkan atau memang belum hafal. Untuk pertanyaan selanjutnya Bunda, bagaimana menurut Ibu cara menerapkan emansipasi wanita dalam kehidupan sehari-hari ya? Kalau yang tadi global ya. Jadi sekarang saya tolong dijelaskan untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Jadi gini, Bu Diana, kalau dulu mungkin RA Kartini berjuangnya untuk menyamakan hak ya. Nah, sekarang kita sebagai wanita ya harus bisa menjadi agen perubahan. Ya. Perubahan yang bertujuan untuk perubahan yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Ya, betul. Ya. Mungkin perubahan itu harus totalitas. Kalau kita berbuat baik, maka perbuatan baik itu harus totalitas, jangan setengah-setengah. Ya. Jadi harapan kita sebagai wanita harus bisa menjadi inspiratif untuk wanita-wanita yang lainnya, seperti itu. Ya. Berarti intinya berjuang atau maksudnya berjuang dalam perang itu bukan berarti kita juga harus mengeluarkan senjata ya Bunda ya. Maksudnya kita kan di lingkungan sekolah ini ya. Jadi anak-anak termasuk seperti anak-anak berjuangnya di sekolah itu ya belajar. Ya betul. Seperti itu nggak? Dan lagi Bu Diana, soalnya namanya hampir sama. Bu Rina Rosdiana dan Rina Dewi. Iya, kebetulan nama kita juga sama ya. Jadi jenengan agak-agak sering menyebut nama sendiri. Jadi wanita itu ibaratnya wanita harus kuat, harus tangguh. Dan ingat satu, wanita tidak boleh istilahnya lemah lah. Lemah. Tidak boleh tidak boleh menggantungkan pada orang lain lah. Wanita tidak boleh menggantungkan kepada siapa saja. Harus hidup mandiri. Ya. Setuju saya dengan misalkan kita kehilangan siapa ataupun apapun, kita tidak akan merasa kehilangan. Kita tetap harus bisa bisa mandiri dengan diri kita sendiri. Mandiri dengan apapun ya. Intinya harus tetap berjuang lah Bunda ya. Harus tetap berjuang ya. Apalagi kita ya itu tadi intinya di ruang lingkup madrasah atau di ruang lingkup sekolah. Jadi penerapan untuk anak-anak kita ya itu tadi teruslah belajar itu tadi nggih Bunda. Oke. Untuk selanjutnya ya Bunda ya, masih ada pertanyaan yang banyak ini nanti. Jangan kaget. Oke, pertanyaan selanjutnya, makna sebenarnya dari emansipasi wanita masa kini itu bagaimana tuh Bun? Makna yang sebenarnya nggih. Ya. Jadi makna sebenarnya dari emansipasi wanita masa kini menurut saya nggih, itu tentang bagaimana kita ya dapat berkembang dan maju dari waktu ke waktu ya tanpa menghilangkan jati diri kita. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Perkembangan itulah yang kita harapkan dari wanita-wanita yang hebat. Ya. Kita istilahnya tidak tergantung orang lain. Ya. Kita juga bisa hidup dengan mandiri. Ya, siap seperti itu. Ya, berarti jawaban yang singkat, padat dan jelas ya Bunda ya. Oke, lanjut saja ini ya, nanti daripada keburu siang. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya.
siapa orang yang layak disebut R.A. Kartini di dalam keluarga jenengan? Ya, kalau menurut saya itu adalah ibu. Jadi saya memiliki ibu yang gigih berjuang untuk saya dan keluarga saya tentunya ya. Jadi lingkup kita itu bukan hanya di luar ya, terutama di dalam keluarga kita. Kita dibimbing oleh ibu kita ya. Kita dari mengandung, mengajarkan yang baik-baik ya. Kemudian kita disekolahkan juga, kita dididik dan dirawat dengan baik. Itu merupakan inspirasi buat saya gitu ya. Padahal kalau dipikir ya Bun ya, sebenarnya kalau dipikir itu kan ibu panjenengan itu mesti kelahiran 1907 ya, 1907 atau 1906. Ya, kalau kelahirannya masih jauh 19. Kalau ibu saya 54-an kalau enggak saya, yang ibu saya luar sendiri biasa ya. Berarti maksudnya dari melihat dari kelahiran ibu jenengan itu kelahiran tahun 1954. Berarti kan orang yang terdahulu gitu loh. Kalau memang beliau tidak gigih dan tidak semangat untuk memperjuangkan jenengan lebih lagi menyekolahkan lah intinya pada zaman dahulu ya, menyekolahkan lebih tinggi lagi, nggak mungkin panjenengan jadi yang seperti sekarang ini gitu. Bener nggak? Jadi saya memiliki dua ya, sekarang kan ada ibu saya sendiri dan ibu mertua saya ya. Juga menginspirasi saya untuk menjadi seorang ibu yang lebih baik lebih lagi, tangguh ya, lebih tangguh lagi yang ini. Karena apa? Dari kelima putra putrinya itu mereka adalah anak-anak yang baik dan anak-anak yang luar biasa ya. Kalau dilihat dari usianya yang sekarang mungkin sekitar 85 atau lebih bahkan 90 dengan anak-anak yang alhamdulillah sukses ya. Di situ dari masing-masing dari keluarga itu anak-anaknya sudah tamatan, kalau dilihat dari pendidikan ya sudah S1 semuanya. Nah, padahal dilihat dari usia ibu ya itu sangat-sangat sudah sepuh sekali. Tapi semangat untuk mengajak anak-anak untuk belajar ya, sehingga menjadi lebih tinggi lagi ya. Nah, itu yang menginspirasi itu ya. Saya. Semangat juangnya untuk mendidik anak-anaknya supaya terus belajar itu loh ya, yang sangat penting. Ya. Wah, luar biasa ya. Kita juga sepertinya ya, mungkin semua orang mengidolakan dan mendambakan ibu kita masing-masing ya. Karena beliau adalah semua orang yang berjasa yang luar biasa bagi kita semua. Baik Bun, insya Allah ini pertanyaan yang terakhir ya. Untuk pertanyaan terakhir, saya minta memberikan pesan ya. Pesan apa yang akan jenengan sampaikan untuk generasi muda penerus bangsa kita ini ya, khususnya wanita pada masa kini. Monggo. Pesan saya untuk wanita atau generasi muda ya, saat ini, anak-anak saya ya, terutama anak kita sebagai pendidik kita betul. Harus memberikan semangat juga ya. Tentunya harus semangat juang lebih tinggi yang lagi. Luar biasa. Kemudian memiliki keinginan yang kuat untuk belajar dan belajar terus ya. Kemudian supaya mereka berprestasi apa yang mereka bisa lakukan. Jangan intinya jangan ragu ya untuk melakukan yang maju terbaik terus ya. Maju terus. Jadi gunakan waktumu sebaik-baiknya untuk belajar ya. Belajar, kemudian harus mandiri wanita-wanita ya. Jangan sampai anak-anak nanti tergantung dengan orang lain. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas rawuhnya panjenengan juga Bu Rina Dewi dan penjelasan yang sangat luar biasa bagi kami ya. Beliaunya ini termasuk juga, makanya tidak salah kalau kami menyebut dengan beliaunya adalah orang inspiratif ya. Jadi R.A. Kartini pada masa kini. Dan sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini. Semoga semuanya membawa berkah dan saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata